Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik adik-adik yang tersayang, kita tetap bersyukur di mana pada hari ini kita masih kembali dalam ibadah online sekolah minggu kita ya adik-adik. Walaupun ibadah online sekolah minggu kita tetap di rumah, tapi kita tetap percaya bahwa kasih dan karunia Tuhan tetap ada di dalam hati kita ya adik-adik ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih bersukacita? Ada nggak? Baik. Kalau begitu, tangan ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Bangkit suruhkan nama Yesus. Baik adik-adik, kita akan duduk kembali. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan menyambut doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Uni. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tak putus-putusnya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu ya Bapa, hari lepas hari yang kami rasakan hingga pada saat ini. Di mana pada saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Pimpin ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai selesainya. Ya Bapa, kami malam Bapa ini sering jatuh ke dalam dosa. Kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam Anak-Mu adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik adik-adik,
yang disampaikan oleh Kak Reni. Sebelum itu kakak minta adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya, catatannya, dan pastinya apa? Pulpennya ya adik-adik ya. Nah, sebelum itu kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapa
yang Ibu Guru ucapkan, anak-anak di rumah ucapkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami pada hari ini boleh memuji-puji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, supaya kami mau diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Inilah hati kami, berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak yang hebat, kita mau baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di mana? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Siapkan? Baik, kita sama-sama membacanya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini berpendapat ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Ibu Guru mau menjelaskan dulu, apa sih arti murah hati? Lawan katanya mahal kah? Enggak ya sayang ya. Tapi murah hati itu mengandung banyak arti. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan orang yang murah hati adalah 1, suka memberi, 2, tidak pelit, 3, penyayang dan pengasih, 4, suka menolong, 5, baik hati. Wow, keren ya, keren banget kalau menurut Ibu Guru. Dari 1 kata murah hati, ada 5 makna yang terkandung secara luar biasa. Dan Ibu mau semua kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap murah hati seperti orang Samaria. Nah, waktu itu, kenapa dibilang orang Samaria ini orang yang baik hati, yang murah hati? Karena ahli Taurat nanya sama Tuhan Yesus, siapa sih sesama manusia itu sebenarnya? Tuhan kasih
sesama manusia itu? Nah, Tuhan cerita adalah orang yang datang dari Yerusalem ke Yeriko. Ternyata di tengah jalan orang-orang itu dirampok, hartanya diambil dan dia hampir terbunuh sampai dia pingsan adik-adik di jalan. Nah, waktu itu datang ada imam yang datang. Adik-adik tahu kalau perjanjian imam adalah pemimpin ibadah. Dia datang kucur-kucur. Ada orang yang pingsan di jalan. Tapi imamnya menyimpang. Imamnya tak tolong. Kemudian datang lagi orang Lewi. Nah, adik-adik tahu juga dong siapa orang Lewi ya? Sama orang-orang yang melakukan ibadah di rumah ibadah. Nah, orang Lewi juga datang. Lihat orang, minggir lagi nggak mau tolong. Orang yang ketiga datang orang Samaria. Orang Samaria itu, kasihan, ada yang pingsan di jalan. Dan dia coba bersihkan luka-lukanya. Dan dia rawat, dia angkat keledainya. Dan dibawa ke penginapan. Enggak sampai situ aja adik-adik. Sampai di penginapan, udah dibuat di situ, enggak. Tapi dia datang ke orang punya penginapan, tolong ya dirawat ya, ini saya kasih uang. Nanti kalau misalnya uangnya kurang, saya kasih lagi. Tapi saya harus pergi dulu. Mungkin orang Samarianya ada keperluan lain sebenarnya ketika lewat jalan itu. Nah, adik-adik luar biasa ya. Kalau dulu ceritanya itu, kalau orang yang jatuh ini ada orang Israel, mereka hanya temenan sama orang Samaria. Tapi orang Samaria ini luar biasa punya hati yang murah hati. Dia tolong orang itu. Dia tidak peduli itu apakah musuhnya, siapakah gitu. Karena apa? Sifat murah hati berakar di dalam hidup dia. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kakak berharap sekali semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPI punya hati seperti orang Samaria. Di dalam kehidupan kita, mau itu teman kita yang suka jahilin kita, yang suka jahatin kita, atau keluarga kita, mungkin abang dan adik yang suka ganggu-ganggu kakaknya, suka ganggu-ganggu adiknya, tetap kita harus punya hati yang murah hati. Karena dikatakan apa tadi adik-adik? Di dalam murah hati ada 5 sifat yang sangat bagus, yaitu suka memberi, kemudian tidak pelit, pengasih, penyayang, dan kemudian lagi suka menolong dan baik hati. Nah, dari cerita ini kita harus belajar bahwa murah hati harus punya di dalam sikap kita, sifat kita harus jadi orang yang murah hati. Dan ibu percaya adik-adik sekolah minggu semuanya senang melakukan kebajikan dan kemurahan hati. Karena apa? Dengan kita murah hati, kita menjadi keren, luar biasa. Dan apa? Tuhan Yesus disenangkan dengan sikap kita ini. Siapa yang mau senangkan hati Tuhan Yesus? Ibu guru juga mau, semuanya pasti mau. Dan kita berjanji dalam hati kita untuk kita boleh punya sikap murah hati. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami minta kepada Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengarnya saja. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan kami mau firman berakar, tertanam, bertumbuh dan berbuah sehingga semuanya boleh dinikmati oleh semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, adik-adik terkasih, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Untuk itu, kita angkat satu pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak.